kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan yang pertama, proses pembuatan pupuk bokasi, dan yang kedua, pemilahan sampah organik dan sampah plastik yang ada di dalam greenhouse. Sebelum melakukan dua proses kegiatan ini, kita harus membagi tim kerja, karena dari total jumlah siswa kelas 10 sebanyak 393 orang. Maka waktu 6 jam praktek dibagikan 30 menit per kelas. Dan proses pembagian peran kerja ini menjadi tanggung jawab wali kelas masing-masing. Setelah proses pembagian peran kerja berdasarkan kelas, maka proses yang pertama adalah proses pembuatan pupuk bokasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada saat pembuatan pupuk bokasi antara lain: satu, rencana pupuk yang dihasilkan dari setiap kelas sebanyak 600 kg, dan langkah-langkah kerja yang dilakukan antara lain: satu, menyiapkan lapukan serbuk kayu dan jerami sebanyak 60%. Yang kedua, kotoran ternak kambing 10%. Yang ketiga, arang sekam 10%, dan pasir halus banyak 20%. Dari 4 komponen yang ada ini, target dalam setiap kelas untuk praktek pembuatan pupuk bokasi ini menghasilkan 600 kg pupuk bokasi. Dari 4 komponen yang ada dicampur hingga merata dan menjadi pupuk bokasi. Setelah proses pencampuran pupuk bokasi, langsung dimasukkan ke dalam media tanam yang sudah disiapkan, yaitu polybag. Yang kedua, proses pemilahan sampah plastik dan sampah organik di dalam greenhouse. Proses pemilahan sampah ini sangat penting supaya semua siswa memahami tujuan dan manfaatnya. Setelah proses pembuatan pupuk bokasi dan pemilahan sampah, maka semua kelas wajib mempresentasikan kembali apa yang mereka kerjakan. Sekian dan terima kasih. Langkah-langkah apa? Yaitu langkah atau teknik pencampuran. Yang pertama, siapkan tanah 140 skop, simpan di satu tempat di tempat yang rata. Yang kedua, angkat kotoran-kotoran kambing 1x100 dan disimpan atau digali di tempat di mana tanah tadi itu disimpan. Setelah itu, langsung dicampur supaya saling menyatu atau tercampur rata. Yang ketiga, siapkan pasir sebanyak 4,5 karung bulog, terus digali satu persatu ke tempat campuran antara kotoran kambing dan tanah. Setelah digali ke campuran tersebut, kita campur lagi tadi hingga penyebaran antara pasir, tanah, dan pupuk kotoran kambing tercampur dengan rata. Siapkan serbuk kayu sebanyak 1 karung bulog yang sudah tersimpan cukup lama, dan gali serbuk tersebut campuran antara pasir, kotoran kambing, dan tanah yang sudah dicampurkan sebelumnya. Lalu kita campurkan lagi hingga serbuk kayunya tercampur dengan campuran sebelumnya. Teknik campuran selesai. Yang kedua, tahap
tahap kedua. Kita ambil pupuk yang sudah dicampurkan dan disimpan ke dalam plastik yang kecil dan menjadi satu polybag. Sesudah menjadi satu polybag, kita angkat polybag ke dalam greenhouse. Sampai di dalam greenhouse, kita simpan polybag tersebut di tempat yang sudah disiapkan. Dan kotoran kambing pada satu tempat. Setelah dicampur dengan rata, kemudian campuran tersebut disimpan ke dalam polybag. Setelah campurannya sudah disimpan ke dalam polybag, kemudian polybagnya dipindahkan ke dalam greenhouse, tepatnya di tenda yang sudah disiapkan dan disusun secara rapi. Jumlah polybag yang sudah terisi tanah yaitu 426 polybag. Baik, terima kasih. Tanggung jawab untuk kelas 10-7 akan menjelaskan kembali bagaimana proses kegiatan kami pada pagi hari tadi. Yang pertama, setelah kami sampai di tempat ini, pertama kami menjelaskan terlebih dahulu penjelasan dari Bapak Boni selaku pembina pada P5 kita yang bertema pertanian. Yang kedua, kami dibagi menjadi 2 tim. Yang pertama ada tim perempuan dan tim laki-laki. Tim perempuan bertugas untuk membersihkan lahan yang berada di dekat greenhouse, baik sampah organik maupun sampah plastik. Yang kedua, ada tim laki-laki yang bertugas untuk membuat pupuk polybag. Tim laki-laki melakukan proses pencampuran tanah, pasir, serbuk, dan kotoran ternak yang di mana campuran bahan tersebut akan menghasilkan bokasi. Lalu, proses yang kedua ada proses pencampuran. Yang pertama bahan 140 skop tanah atau setara dengan 60% sama dengan 300 kg. Yang kedua ada 40 skop pasir yang setara dengan 20% sama dengan 100 kg. Yang ketiga ada 1 karung kotoran kambing yang setara dengan 10% sama dengan 50 kg. Yang keempat ada serbuk 1 karung yang setara dengan 10% sama dengan 50 kg. Yang dimana nanti bahan ini dicampur dan menjadi sebuah pupuk polybag. Dimana pupuk polybag dari hasil campuran bahan-bahan tersebut akan menghasilkan 500 kg polybag. Setelah tim laki-laki mencampurkan bahan-bahan atau pupuk polybag sebanyak 500 kg sudah jadi, langkah selanjutnya kedua tim bergabung yang dimana kedua tim membagi tugas. Sebagian tim mengisi polybag dan sebagian tim mengangkut polybag menuju greenhouse dan diletakkan pada tenda yang sudah disiapkan. Untuk meringankan proses pengangkutan, kedua tim kami dari 10-8 dan 10-7 bekerja sama dengan menggunakan sistem sero atau sambung agar tidak menguras banyak tenaga. Dari 500 kg polybag yang kami buat menghasilkan 376 dari 500 pupuk bokasi yang kami buat menghasilkan 376 polybag. Terima kasih. Yang pertama-tama tadi kami menerima penjelasan singkat tentang apa yang akan kami lakukan. Lalu setelah itu ada pembagian tim antara laki-laki dan perempuan. Tugas dari laki-laki yaitu mencampur bahan-bahan untuk membuat jadi pupuk bokasi, sedangkan perempuan yaitu untuk membersihkan membersihkan lahan yang berada di sekitar greenhouse seperti sampah organik dan non-organik. Bahan-bahan dalam campuran pupuk bokasi tersebut ada tanah, pasir, serbuk, dan juga kotoran kambing. Komposisi dari bahan-bahan tersebut yaitu tanah 300 kg, pasir 100 kg, kemudian serbuk 50 kg, dan kotoran kambing 50 kg, sehingga menghasilkan 500 kg pupuk. Setelah dicampur, pupuk-pupuk tersebut dimasukkan ke dalam polybag yang telah disediakan. Setelah dimasukkan ke dalam polybag, pupuk-pupuk tersebut diangkut dan dimasukkan ke dalam greenhouse.
Pengangkutan yang kami gunakan adalah pengangkutan estafet. Setelah itu, dari 500 kg pupuk, kelas kami menghasilkan 376 polybag. Lalu yang terakhir, dari 33 siswa di kelas 18 yang hadir hari ini hanya 30 siswa. 2 siswa izin dan 1 siswa tanpa keterangan. Sekian dari kelas kami, terima kasih. Hormat Romo Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru serta Bapak Boni yang sempat hadir di tempat ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. 9 akan mempresentasikan hasil kegiatan kami pada siang hari ini. Yang sebelumnya kami akan menyampaikan bahwa kami dari 10-9 peserta didik di dalamnya mencapai 35 orang dan pada hari ini yang sempat hadir sebanyak 30 orang. 5 orangnya tidak sempat hadir karena ada kegiatan pramuka, 3 orang dan 1 orangnya tidak ada keterangannya dan 1 orangnya sakit. Baik, kemudian saya akan mempersilakan teman saya akan menyampaikan materi. Oke. Yang pertama kali kami lakukan adalah persiapkan alat dan bahan. Alatnya yaitu sabit, parang, campur, ember, karung, topi, polybag, topa. Yang kedua bahan, tanah, pasir 20% atau sebanyak 40 kg, serbuk kayu sebanyak 5% atau setara 10 kg. Yang ketiga kotoran hewan atau 5% sebanyak 10 kg. Proses pencampuran. Yang pertama, langkah pertama, kita mencampurkan bahan utamanya yaitu pasir, tanah, serbuk kayu, dan kotoran hewan. Yang kedua, setelah semua bahan utama tercampur, kita memasukkan tanah ke dalam polybag yang sebelumnya sudah dibagikan kepada setiap peserta didik. Yang ketiga, kami dibagi dalam 4 kelompok, yaitu kelompok pertama bertugas tadi sebagai pencampuran, kelompok kedua bertugas untuk mengisi tanah yang sudah dicampur tadi ke dalam polybag. Kelompok ketiga bertugas untuk mengangkut polybag yang sudah diisi campuran tanah. Sedangkan kelompok keempat bertugas untuk menyusun polybag ke dalam tenda. Dari pencampuran antara tanah, pasir, serbuk kayu, dan kotoran hewan, kami berhasil mengumpulkan 481 polybag. Baik, itu saja presentasi dari 9 sekian dan terima kasih. Selamat siang Romo, selamat siang untuk Bapak Ibu Guru, selamat siang Bapak Boni. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses atau tahapan kegiatan kami pada hari ini, yaitu membuat bukasi. Yang pertama, pembersihan sampah. Yang kedua, penjelasan sedikit tentang mengenai proses atau tahapan kegiatan kita pada hari ini oleh Bapak Boni. Yang ketiga, pengangkatan tanah, serbuk, pasir dengan kotoran hewan sebanyak 140 skop tanah, 1 karung serbuk, 2 karung pasir dengan 2 karung kotoran hewan. Tahap selanjutnya, bahan-bahan tersebut dicampurkan hingga merata. Setelah dicampur, tahap selanjutnya memasukkan campuran ke dalam polybag, dilanjutkan pengangkatan polybag ke dalam greenhouse. Tahap selanjutnya penyusunan polybag ke dalam tenda. Setelah semua tahap kami lakukan, campuran yang kami hasilkan yaitu dari kelas 10-10, 10-9 dan 10-11, kami menghasilkan sebanyak 408 polybag. Untuk pembagian tugas pada kelas 10-10 kami, semua laki-laki bertugas mengangkat dan mencampur campuran. 3 perempuan bertugas memasukkan tanah ke dalam polybag. 16 perempuan mengangkat polybag ke dalam tempat ke dalam greenhouse. 2 notulen dan 1 dokumentasi. Untuk kami akan mempresentasikan kegiatan. Yang pertama, presentasi kehadiran. Jumlah siswa seluruhnya dari kelas 11 36 siswa. Yang hadir hanya 34 yang juga mengikuti kegiatan pramuka. Kepada peserta. Yang pertama, bahan yang diperlukan untuk membuat bukasi, yaitu tanah sebanyak 140 skop atau 500 kg atau setara dengan 1 karung. Yang kedua, pasir sebanyak 20% atau 40 kg.
Yang ketiga, kotoran hewan sebanyak 5% atau 10 kg. Yang keempat, serbuk kayu yang sudah mengalami pelapukan sebanyak 5% atau 10 kg. Alat yang digunakan yaitu skop dan total. 3. Proses pencampuran. Hal pertama yang dilakukan tadi adalah mencampur semua bahan yang sudah disiapkan seperti tanah, pasir, kotoran hewan, dan serbuk kayu yang sudah mengalami pelapukan. Selanjutnya, mencampur bahan hingga rata. Setelah semua bahan tercampur rata, masukkan bokasi tersebut ke dalam polybag atau koker yang sudah disediakan. Kemudian, bokasi yang sudah dimasukkan ke dalam polybag atau koker disimpan ke dalam tenda yang sudah disediakan di dalam greenhouse. Total semua polybag yang kami susun tadi di dalam tenda yaitu sebanyak 481 koker atau